Yang kedua, sedekah itu akan ajaib bila kamu lakukan dengan bijak. Yang saya maksud bijak di sini adalah kamu mengeluarkan barang, apakah baju, apakah tas, apakah sepatu, atau apapun, atau makanan, itu dengan kualitas yang terbaik. Kalau selama ini kamu sudah berbaik hati, bersedekah makanan, bersedekah pakaian, bersedekah apapun, tapi belum kamu rasakan keajaiban dari janji Allah, maka saya mengajak kamu untuk melihat kembali, mengingat kembali sejauh ini seperti apa kualitas barang atau makanan yang sudah kamu keluarkan untuk bersedekah. Karena apa? Barang itu menjadi pembuktian yakinmu terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, kualitas barang yang kamu keluarkan atau makanan yang kamu sedekahkan itu menjadi bukti atau tolak ukur yakinmu terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keajaiban sedekah. Sedekah itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya itu sodakoh. Ada yang mengatakan bahwa sodakoh itu berasal dari kata as-sidqu. As-sidqu itu adalah sesuatu yang menunjukkan pengakuan atau menunjukkan pembuktian atas kebenaran perintah atau janji Allah. Jadi kalau kamu yakin dengan janji Allah, harusnya kamu bisa betul-betul membuktikan dengan cara barang yang kamu keluarkan untuk bersedekah itu kualitas yang terbaik. Kalau makanan nggak kamu tunggu sisa, ini udah mau basi nih atau ini nyisa nih. Tapi memang dari awal saat kamu membuat atau membeli makanan itu memang ada niatmu untuk mensedekahkan dari makanan yang kamu beli. Itu yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Baju juga sama. Kamu nggak nunggu baju itu lusuh dulu, kucel dulu, baru kamu sedekahkan. Itu nggak akan membawa dampak ajaib apapun. Bukan seperti itu yang Allah inginkan. Saat kamu bersedekah baju, pakaian, barang, maupun makanan, tapi tidak dengan kualitas yang terbaik, maka kamu bukan bersedekah. Akan tetapi kamu sedang menerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena saat itu tanpa kamu sadari, kamu sudah menerjang larangan Allah di surat Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun, dan janganlah kamu sengaja mengeluarkan barang yang jelek, mensedekahkan barang dengan kualitas yang jelek. Walastum bi'akhidihi illa an tughmidu fih, sedangkan kamu memicingkan mata untuk melihatnya. Maksudnya kamu gak suka. Dan perhatikan nih, penutup kalimatnya begini, penutup ayatnya itu begini, wa'lamu, penegasan Allah nih, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya maksudnya, dengan kamu bersedekah seperti itu Allah gak rugi, gak akan membuat Allah rugi. Yang rugi itu kita sendiri. Karena apa? Allah itu ghaniyun. Bahkan keberlimpahan dan kekayaan alam semesta ini semua adalah ciptaan Allah. Hanya dia, cuma dia yang bisa mendatangkan kekayaan itu menghampiri kamu. Artinya, kalau kamu masih ragu dengan janji Allah, maka jangan harap makanan sisa yang kamu sedekahkan, barang yang sudah nggak kamu suka lalu kamu sedekahkan, itu akan menjadikan keajaiban datang kepadamu. Karena apa? Kamu nggak dapat ridho dari ilahi. Allah belum ridho sama kamu. Dari mana saya berani mengatakan Allah belum ridho? Dari Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian bisa menginfakkan, mensedekahkan sesuatu yang kalian suka. Tuh dalilnya. Itu dasar hukumnya. Jelas sampai di sini ya? Nah, sekarang coba, kalau selama ini kita mensedekahkan makanan nunggu sisa, dirubah, masak sengaja dibanyakin. Bahkan kalau sunnah di zaman Nabi itu memerintahkan kalau kamu masak sayur atau masak sayur apapun deh, sop atau apa, banyakin kuahnya. Itu sunnah Nabi itu. Untuk apa dibanyakin kuahnya? Supaya bisa dibagikan. Menunjukkan apa?
Sedekah itu udah diniatkan dari sejak mau masak. Bukan setelah udah dimakan terus nyisa baru disedekahkan. Sunnah Nabi itu seperti itu. Jadi nggak nunggu sisa. Pakaian juga sama. Jangan nunggu pakaian itu warnanya udah kucel, udah jelek, kamu udah nggak suka, pakai juga udah nggak mau, baru kamu sedekahkan. Jangan begitu. Sedekahkan di saat baju itu masih bagus. Ibu-ibu nih, kaum hawa, kan sering banget tuh beli baju. Sering banget tuh beli tas. Sering banget tuh beli sendal, sepatu. Jangan disedekahkan ke orang kalau baju itu udah jelek. Tas itu udah robek. Sendal itu udah mau putus baru disedekahkan. Loh kan itu masih bisa bermanfaat, bla 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 segala macam. Kita nggak bahas soal itu. Kita bahas soal ketentuan Allah. Allah sudah membuat ketentuan, kamu, kita, semua manusia nggak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna kalau kita nggak bisa mensedekahkan sesuatu yang masih kita suka. Itu yang harus digarisbawahi. Itu kata kuncinya, makanya harus bijak dalam bersedekah. Karena dalil itu. Kan Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi kita fasilitas. Allah yang memberi kita rizki. Kita hidup di buminya Allah. Kita bisa hidup juga karena Allah ngasih izin. Artinya aturan yang harus kita tetapi adalah aturan dari Allah. Suka nggak suka, itulah yang terjadi. Maka sedekahkanlah apa yang kamu suka. Sedekahkanlah makanan yang masih fresh. Kalau memang benar kita itu percaya dengan janji Allah. Dan biasanya untuk bisa melakukan seperti ini, itu godaannya banyak. Sebenarnya Allah itu udah ngasih petunjuk kepada kita. Hati kecil kita mengatakan, sedekahlah dengan barang yang berkualitas. Sedekahlah dengan makanan yang masih fresh. Hati kecil kita mengatakan begitu. Tapi biasanya hawa nafsu kita, akal kita, logika kita, itu muter-muterin kata hati. Manusia itu lebih cenderung mengikuti logika. Kadang begitu. Nah, kalau kita terlalu menggunakan logika kita, itu biasanya keyakinan kita mulai terganggu itu akan janji Allah. Karena kadang janji Allah itu nggak masuk akal. Ya kayak sodakoh ini aja deh contohnya. Sedekah itu, Allah berjanji kita ngeluarin 10.000, kalau dinominalkan rupiah nih 10.000, yang balik 100.000. Gimana ceritanya? Nggak masuk akal. Padahal kita kasih ke orang. Harusnya kan habis. Tapi Allah membuat ketentuan bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta, justru akan membuat hartamu itu melimpah. Itu janji Allah. Kalau dipikir-pikir pakai logika nggak masuk gitu. Gimana ya cara Allah mengembalikan? Ya memang itu kuasa Allah. Itu kuasa Allah itu begitu. Dan satu lagi, sedekah itu akan menyebabkan an-numu itu menghampiri kita. An-numu itu jumlah harta kita itu banyak dan manfaatnya seimbang. Itu an-numu. Jumlah harta kita itu banyak. Tapi manfaatnya seimbang. Maksudnya apa? Harta kita itu banyak tapi semuanya bermanfaat. Itu yang berkah itu. Kalau sampai harta kita itu banyak tapi nggak ada manfaatnya, maka itulah nanti yang akan menjadi pertanyaan yang nggak bisa kita jawab saat kita berhadapan dengan Allah. Nauzubillah min dzalik. Saat kita ditanya, kita itu nggak bisa jawab. Karena kan saat hari kiamat, kita itu akan ditanya pada 4 hal. Dalam hadis Tirmizi, lafadznya begini, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Pada hari kiamat nanti, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat berdirinya sampai dia ditanya tentang 4 hal. Hal pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah an umurihi fima afnah. Umurnya itu dihabiskan untuk apa? Selama dia dikasih umur, entah berapa tahun pun umurnya, apa yang dia lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, an jasadihi fima ablah. Jasadnya itu digunakan buat apa? Jasadnya itu rusak, digunakan buat apa selama dia hidup? Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fih. Ilmunya sudah diamalkan atau belum? Sudah mengkaji banyak ilmu, tapi sudah seberapa amalannya? Itu juga ditanya. Ilmu aja masalah nih. Kita mengerti banyak ilmu, tapi amalan kita masih belum sesuai dengan ilmu kita. Itu aja udah masalah. Nah, apalagi yang keempat nih. Wa an malihi min ainaktasabahu wa fima anfaqahu. Itu diterangkan dalam hadis At-Tirmizi. Ada juga di Ibnu Hibban. Hartanya itu didapat dari mana? Dengan cara yang halal atau tidak?
Lalu setelah dia dapat harta itu, hartanya digunakan buat apa? Dibelanjakan kemana? Dihabiskan buat poya-poya atau habis buat sedekah? Itu aja jadi pertanyaan. Yang bukan hanya sekedar ditanya, nanti dimintai pertanggungjawaban. Arahnya ke sana. Jadi umur aja dimintai pertanggungjawaban, jasad kita dimintai pertanggungjawaban, ilmu yang kita pelajari juga dimintai pertanggungjawabannya, harta yang kita dapat itu juga dimintai pertanggungjawaban. Dapat dari mana, dihabiskan buat apa. Kalau kita hartanya habis, disedekahkan tapi sedekahnya nggak sesuai dengan yang Allah inginkan, kan kita yang rugi. Harusnya di akhirat kita dapat pahala, di dunia hidup kita berkah, nggak kekurangan, di mana kita butuh, di situ harta itu ada. Itu kan enak tuh. Nah, hidup yang seperti itu hanya bisa kita rasakan kalau saat kita bersedekah dengan barang ataupun makanan yang berkualitas, yang masih sangat layak. Kalau barang itu yang masih bagus, kalau makanan itu masih fresh. Begitu. Jelas sampai di sini ya?